Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akil Putra Jaya Mindarja, NIM 0509 39979, Fakultas Ilmu Hukum, mata kuliah Praktek Hukum Perdata. Di sini saya selaku kuasa hukum penggugat, saya akan membacakan yang pertama surat kuasa khusus, yang kedua surat gugatan, yang ketiga surat replik, kemudian yang keempat surat pembuktian, dan yang kelima surat kesimpulan. Yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang kami hormati, perkenalkanlah kami selaku kuasa hukum penggugat Tuan Andi untuk menyampaikan kata-kata pembukaan dalam perkara wan prestasi jual beli tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Yang mulia, perkara ini bermula dari adanya perjanjian jual beli tanah antara penggugat dan tergugat yang dibuat secara sah pada tanggal 15 Januari 2023. Penggugat telah melaksanakan seluruh kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya. Namun demikian, tergugat Saudara Budi tidak memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan proses pembayaran sebagaimana dijanjikan. Tindakan kelalaian dan ingkar janji tersebut telah menyebabkan kerugian nyata bagi penggugat, baik secara material maupun imaterial. Bukti-bukti tertulis, perjanjian, serta saksi-saksi yang akan kami hadirkan di persidangan ini akan menunjukkan dengan jelas bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi dan karenanya harus bertanggung jawab menurut hukum. Yang mulia Majelis Hakim, penggugat datang ke hadapan Pengadilan Negeri Cibinong bukan untuk mencari kemenangan semata, tetapi untuk memperoleh perlindungan hukum dan hak-haknya yang telah dilanggar. Kami percaya melalui pemeriksaan persidangan yang objektif dan berkeadilan, Yang Mulia akan menunjukkan bahwa tuntutan penggugat adalah beralasan dan sesuai dengan ketentuan hukum perdata. Demikian kata pembukaan dari kami selaku kuasa hukum penggugat. Atas perhatian dan kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim, kami ucapkan terima kasih. Surat kuasa khusus yang berdatangan di bawah ini: nama Andi, umur 34 tahun, pekerjaan pegawai negeri sipil, NIK 33141212890001, pendidikan sarjana ekonomi atau S1, alamat Jalan Pahlawan nomor 20, RT 03 RW 01, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cisarua, Bogor. Email andi@atmaja89@gmail.com. Nomor HP 085 333 333 333. Dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya di bawah ini, dengan ini memberi kuasa sepenuhnya kepada penerima kuasa atas nama Akil Putra Jaya Mindarja, advokat berkantor di firma hukum DRH dan rekan, Jalan Merdeka nomor 15 RT 05 RW 02, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Cisarua, Bogor. Nomor HP 085 312 231 123. Email akilputrajaya@gmail.com. Dalam hal ini, pemberi kuasa telah memilih kedudukan hukum di alamat kuasanya tersebut di atas. Selanjutnya, penerima kuasa dapat bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa baik sendiri maupun bersama selaku penasihat hukum. Khusus perihal untuk dan atas nama pemberi kuasa mengajukan dan menangani gugatan perdata tentang kasus wan prestasi dalam perjanjian jual beli tanah di Pengadilan Negeri Cibinong.
melawan Saudara Budi, laki-laki umur 45 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan wira swasta, bertempat di Jalan Adil dan Makmur, nomor 05, RT 01, RW 03, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Cisarua, Bogor, selaku tergugat. Berkenaan dengan pemberian kuasa di atas, penerima kuasa berhak dan berwenang untuk melakukan teguran, menjawab teguran, melakukan pelaporan, mengajukan atau menangani gugatan, menghadiri serta berbicara baik di dalam maupun di luar persidangan, menghadap pejabat peradilan, kepolisian, instansi pemerintah maupun swasta, melakukan pemeriksaan dokumen atau berkas atau berita acara dan meminta salinannya, menandatangani surat-surat yang diperlukan, menyampaikan atau mengajukan alat bukti, memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis, menyampaikan keberatan baik lisan maupun tertulis, mengadakan permufakatan atau banding, mengajukan atau menghadapi upaya hukum banding, mengajukan memori atau kontra memori banding, mengajukan upaya hukum kasasi, mengajukan memori kasasi atau kontra memori kasasi, mengajukan eksekusi, dan singkatnya penerima kuasa dapat bertindak untuk melakukan segala tindakan hukum dan dipandang penting dan diperlukan bagi perlindungan hak dan kepentingan pemberi kuasa berkenaan dengan adanya pemberian kuasa ini. Pencabutan atas kuasa ini hanya dapat dilakukan dengan persetujuan penerima kuasa. Demikian surat kuasa ini dibuat dan berlaku sejak ditandatanganinya surat kuasa ini. Bogor, 19 Juli 2023. Penerima kuasa saya sendiri, yaitu Agil Putra Jaya Mintarja, dan pemberi kuasa yaitu Tuan Andi. Surat gugatan Wan Prestasi Bogor, 01 Agustus 2023. Perihal gugatan Wan Prestasi dalam perjanjian jual beli tanah. Lampiran surat kuasa khusus. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Cibinong di Cibinong. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, nama Agil Putra Jaya Mintarja, tempat atau tanggal lahir Sragen 4 Desember 91, alamat kantor di Jalan Merdeka nomor 45 Bogor, pekerjaan advokat, berdasarkan surat kuasa tertanggal 10 Juli 2023 terlampir, bertindak untuk dan atas nama Andi, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Ahmad Yani, nomor 45, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum atau domisili di kantor kuasa hukumnya tersebut, hendak menandatangani dan mengajukan surat gugatan selain akan disebut sebagai penggugat. Dengan ini, penggugat hendak mengajukan gugatan Wan Prestasi terhadap Saudara Tuan Budi, tempat tanggal lahir 15 Agustus 85, alamat Jalan Pahlawan nomor 123, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Pekerjaan wira swasta, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Posita atau dalil-dalil gugatan. Adapun mengenai kedudukan persoalannya adalah sebagai berikut. Pertama, bahwa pada tanggal 15 Januari 2023 antara penggugat dan tergugat telah dibuat perjanjian jual beli tanah seluas kurang lebih 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor dengan harga yang disepakati yaitu 1 miliar rupiah. Yang kedua,
bahwa pembayaran disepakati dilakukan 2 tahap, yaitu tahap pertama sebesar 300 juta rupiah dibayar pada saat penandatanganan perjanjian sebagai uang muka. Tahap kedua sebesar 700 juta rupiah dibayar paling lambat 3 bulan setelah perjanjian ditandatangani. 3. Bahwa Tuan Andi selaku penggugat telah menerima pembayaran tahap pertama dan menepati seluruh kewajibannya sebagaimana isi perjanjian. 4. Bahwa Tuan Budi selaku tergugat sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak melunasi sisa pembayaran sebesar 700 juta rupiah. Bahwa penggugat telah melayangkan 2 kali surat teguran atau somasi kepada tergugat masing-masing pada tanggal 20 April 2023 dan 10 Mei 2023. Namun hingga lewat 6 bulan sejak tanggal perjanjian, tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya. 6. Kewajiban tergugat beralasan belum mendapatkan pinjaman bank dan meminta waktu tambahan. Namun alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena bukan merupakan keadaan memaksa atau force majeure menurut hukum. 7. Bahwa tindakan tergugat tersebut jelas merupakan one prestasi atau 3 janji sebagaimana diatur pada pasal 12343 KUH Perdata. Karena tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya meskipun telah ditegur secara patut. 8. Bahwa akibat one prestasi tersebut penggugat mengalami kerugian material dan imaterial antara lain tidak dapat menjual tanah kepada pihak lain, menanggung beban administrasi pada waktu, kerugian kesempatan ekonomi yang hilang. Petitum. Berdasarkan uraian di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut. Pertama, menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan sah dan mengikat perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023 dan harus dilaksanakan sebagai undang-undang. 3. Menyatakan tergugat telah melakukan ingkar janji atau one prestasi terhadap perjanjian tersebut. Yang keempat, menyatakan tergugat harus membayar sisa harga tanah yaitu sebesar 700 juta rupiah kepada penggugat sesuai pasal 1243 BW. Yang kelima, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. 6. Menyatakan apabila tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran dalam waktu 30 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap, maka perjanjian jual beli tanah tersebut batal demi hukum. Yang ketujuh, menetapkan uang muka sebesar 300 juta rupiah menjadi hak penggugat sepenuhnya sebagai kompensasi kerugian akibat one prestasi. 8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum atau banding. Apabila Pengadilan Negeri Cibinong berpendapat lain, subsider. Demikian surat gugatan ini disusun dengan iktikat baik agar diperiksa dan diputus sesuai dengan hukum yang berlaku. Bogor, 1 Agustus 2023. Hormat kami, kuasa hukum penggugat Agil Putra Jaya Mitarja, advokat dan kuasa hukum. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, nomor perdata 001-PDTG-2023-PN-CBN. Dengan hormat, untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum penggugat, perkenankanlah kami selaku kuasa hukum dari penggugat
hendak mengajukan replik sehubungan dengan jawaban gugatan yang telah disampaikan oleh tergugat melalui kuasa hukumnya tertanggal 20 Juli 2023 sebagai berikut. Dalam eksepsi 1, bahwa penggugat menolak seluruh dalil-dalil eksepsi dan jawaban tergugat tanpa terkecuali. 2, bahwa pengadilan yang berwenang menangani perkara perdata ini sudah tepat ke Pengadilan Negeri Cibinong. Yang ketiga, bahwa gugatan penggugat yang diajukan sudah tepat dan jelas baik mengenai subjek dan objek hukum secara normal. Mengenai pokok perkara, 1, bahwa pada prinsipnya tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil jawaban tergugat kecuali apa yang secara tegas diakui oleh tergugat. 2, bahwa apa yang dikatakan tergugat adalah benar. Tergugat secara tegas mengaku telah melakukan suatu perjanjian jual beli tanah pada tanggal 15 Januari 2023 dengan penggugat. Dengan luas tanah 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Bogor, sesuai fakta yang disampaikan dalam gugatan. 3, dalam perjanjian tersebut telah disepakati secara jelas dan terperinci mengenai harga, cara pembayaran, dan kewajiban para pihak. Tergugat telah mengakui adanya perjanjian tersebut dan menerima sejumlah uang sebesar 300 juta rupiah. Kewajiban pembayar sisanya yaitu 700 juta rupiah memiliki batas waktu yang jelas, yaitu paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan perjanjian tanggal 15 Januari 2023. Tergugat telah melampaui batas waktu yang telah disepakati. Penggugat telah berupaya menyelesaikan masalah ini secara damai dengan mengirimkan 2 kali surat teguran atau somasi, namun tidak diindahkan oleh tergugat. Tindakan tergugat yang tidak melunasi pembayaran tepat waktu telah menyebabkan kerugian bagi penggugat, terutama karena tanah tersebut tidak dapat dijual kepada pihak lain. 4, berdasarkan fakta-fakta di atas, penggugat tetap pada tuntutannya, yaitu menyatakan tergugat telah melakukan wan prestasi atau ingkar janji atas perjanjian jual beli tanah yang telah disepakati. Menyatakan perjanjian jual beli tanah batal demi hukum karena tergugat telah melanggar salah satu kewajiban utamanya, menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat yang timbul akibat wan prestasi tergugat secara pembayaran biaya perkara. Primer, dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat, dalam pokok perkara menolak seluruh jawaban tergugat, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, dan menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Subsider, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah replik penggugat atas jawaban tergugat. Atas perhatian majelis hakim yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih. Hormat kami, kuasa hukum penggugat, Agil Putra Jaya Mitarja. Daftar bukti penggugat atau tergugat rekonvensi. Perkara nomor 001 PDTG /2023 PNJPN di Pengadilan Cibinong antara Tuan Andi, yaitu selaku penggugat atau tergugat rekonvensi, melawan Tuan Budi, tergugat atau penggugat rekonvensi. Cibinong 7 Agustus 2023. Kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara nomor 001 PDTG /2023 PNJPN di Pengadilan Negeri Cibinong. Dengan hormat, penggugat atau tergugat rekonvensi dengan ini menyampaikan bukti tertulis sebagai berikut. Kode bukti P1
Daftar alat bukti sertifikat hak milik nomor 123 di Cisarua, Bogor dengan surat ukur nomor 123-Cisarua-2021 tertanggal 02 Januari 2021 dengan luas tanah 1000 meter persegi dan penerbitan sertifikat tertanggal 30 April 2021 atas nama Tuan Andi. Kegunaan bukti menerangkan bahwa penggugat merupakan pemilik tanah di Jalan Kakatua 13 Blok F nomor A4 Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kode bukti yang kedua P2 yaitu kwitansi senilai 300 juta rupiah yang dibayarkan Tuan Budi kepada Tuan Andi. Kegunaan bukti menerangkan bahwa telah terbukti terjadi kesepakatan jual beli tanah. Kemudian yang ketiga, kode bukti P3, kartu tanda penduduk asli penggugat. Kegunaan bukti menerangkan bahwa identitas penggugat sama dengan nama pemilik sertifikat sebagai pada poin P1. Kode bukti P4, daftar alat bukti surat somasi pertama dan kedua. Bukti menerangkan bahwa penggugat sudah melayangkan surat somasi pertama dan kedua kepada tergugat, akan tetapi tidak diindahkan oleh tergugat. Demikian daftar tertulis pemohon ajuan sebagai pertimbangan Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Akuo dalam memeriksa dan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya. Atas perkenannya, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, kuasa hukum penggugat atau tergugat rekonvensi. Agil Putra Sementarja. Surat kesimpulan penggugat. Perkara nomor 001 garis miring PDT G garis miring 2023 garis miring PNCBN di Pengadilan Cibinong antara Tuan Andi selaku penggugat atau tergugat rekonvensi melawan Tuan Budi selaku tergugat atau penggugat rekonvensi. Cibinong 12 Agustus 2023. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara nomor 001 garis miring PDTG garis miring 2023 garis miring PNCBN di Pengadilan Negeri Cibinong. Dengan hormat, sehubungan dengan telah selesainya diajukan jawaban, replik, duplik, bukti-bukti penggugat dan tergugat, serta telah didengarkannya keterangan saksi dari penggugat dan saksi para tergugat dalam perkara perdata nomor 001 garis miring PDTG garis miring 2023 garis miring PNCBN, maka perkenankanlah saya selaku kuasa hukum penggugat untuk mengajukan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, pendahuluan. Kedua, fakta hukum yang terbukti di persidangan. Yang ketiga, analisis hukum. Yang keempat, tuntutan atau petitum penggugat. Yang kelima, penutup. Pertama, pendahuluan. Bahwa penggugat melalui kuasa hukumnya dengan ini menyampaikan kesimpulan atas pemeriksaan perkara di persidangan dalam perkara wan prestasi atas penggugat melawan tergugat terkait perjanjian jual beli sebidang tanah seluas 1000 meter persegi yang berlokasi di Kecamatan Cisarua, Bogor, sebagaimana tertuang dalam perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023. 2. Fakta hukum yang terbukti di persidangan berdasarkan alat bukti surat, saksi, dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan bahwa 1. Pada tanggal 15 Januari 2023, penggugat dan tergugat menandatangani perjanjian jual beli tanah dengan nilai transaksi 1 miliar rupiah. 2. Tergugat telah membayar uang muka
senilai 300 juta rupiah pada saat penandatanganan perjanjian. Yang ketiga, dalam perjanjian disepakati bahwa pelunasan sisa pembayaran sebesar 700 juta rupiah wajib dilakukan paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan. Yang keempat, hingga lebih dari 6 bulan sejak tanggal perjanjian, tergugat tidak melakukan pelunasan sisa pembayaran. 5. Penggugat telah mengirimkan 2 kali surat teguran atau somasi, namun tidak ditanggapi oleh tergugat. 6. Tergugat memberi alasan bahwa ia belum memperoleh pinjaman bank dan meminta waktu tambahan. Namun alasan tersebut tidak dibenarkan secara hukum karena keterlambatan pembayaran tidak dijanjikan sebagai alasan yang dapat membebaskan tergugat dari kewajibannya. 7. Akibat manifestasi tergugat, penggugat mengalami kerugian karena tanah yang dijual tidak dapat dialihkan kepada pihak lain serta adanya potensi kerugian ekonomi. 3. Analisis hukum. 1. Perbuatan lalai atau wanprestasi tergugat memenuhi unsur pasal 1243 KUH Perdata, yaitu tidak dilaksanakannya prestasi setelah dinyatakan lalai dengan surat teguran. 2. Tergugat telah melanggar kewajiban kontraktual berupa tidak melunasi pembayaran sesuai waktu yang telah disepakati dalam perjanjian jual beli. 3. Alasan tergugat mengenai belum cairnya pinjaman bank tidak dapat dijadikan dasar pembebasan tanggung jawab karena tidak terdapat klausel force majeure dalam perjanjian terkait keterlambatan pinjaman. Kemudian, masalah pembiayaan merupakan risiko pribadi tergugat. 4. Penggugat memiliki hak untuk menuntut. Yang pertama, pemenuhan perjanjian. Kedua, pembatalan perjanjian. Ketiga, ganti rugi yang sesuai pada pasal 1267 KUH Perdata. 5. Keterlambatan hingga lebih dari 6 bulan menunjukkan tergugat secara nyata tidak beritikat baik. 4. Tuntutan atau petitum penggugat. Berdasarkan fakta dan analisis hukum tersebut, penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, Pengadilan Negeri Cibinong untuk memberi putusan. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi. 3. Menyatakan perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023 batal atau dibatalkan secara kelalaian tergugat. 4. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat berupa kerugian material dan imaterial. 5. Memerintahkan tergugat mengembalikan tanah kepada keadaan semula apabila telah dikuasai. 6. Menghukum tergugat membayar biaya perkara. 5. Penutup. Demikian kesimpulan ini disampaikan oleh penggugat sebagai bagian dari proses pemeriksaan perkara. Atas perhatian dan kebijaksanaannya, Majelis Hakim penggugat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Hormat kami, kuasa hukum penggugat atau tergugat rekonvensi, Agil Putrajaya Miharja. Demikianlah Yang Mulia Majelis Hakim pembacaan surat dakwaan atau penjelasan perkara yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Besar harapan kami agar Majelis Hakim Yang Mulia berkenan mempertimbangkan secara seksama seluruh uraian fakta, dasar hukum, serta alat-alat bukti yang akan kami ajukan dalam persidangan selanjutnya. Kami selaku kuasa hukum penggugat atau Tuan Andi meyakini bahwa proses persidangan ini akan berjalan dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Atas perhatian dan kebijaksanaan Majelis Hakim serta keterbukaan
semua pihak dalam proses persidangan ini kami menyampaikan terima kasih. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi bimbingan dan petunjuk kepada kita semua. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.